Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita melihat Barcelona meraih treble winner domestik ya. Di antaranya ada Super Copa, Copa del Rey dan La Liga. Dan sebahagia kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Hari ini gue akan bahas seputar Barcelona, tentunya siapa aja pemain yang harus dijual. Ya, gue juga minta pendapat lu nih. Siapa aja pemain yang harus dijual, yang harus dipinjamkan, yang harus dikeluarin lah dari Barcelona lah, yang tidak sesuai dengan kebutuhan Barcelona atau yang berat-beratin Barcelona. Dan siapa aja pemain yang kira-kira bisa datang ke Barcelona. Nah, dan harus seperti apa Barcelona musim depan dengan cara permainan Hansi Flick yang nanti gue akan gue ambil poin-poin dari kekurangan Barcelona di tangan Hansi Flick. Karena walaupun juara domestik, treble winner, tapi sebenarnya masih banyak kekurangan dan ada lini-lini yang masih butuh penyempurnaan. Itu dia, oke? Tapi sebelum lebih lanjut, seperti biasa teman-teman, absen-absen dulu, Karbol Mania dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Indonesia. Gue doain semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang belum mendapatkan pasangan semoga ya kalian mendapatkan jodoh, buat teman-temannya juga yang masih nyangkut utangnya semoga dibayar sama teman-temannya, oke? Dan yang lagi di luar Indonesia yang lagi kerja, sukses terus ya, semoga semua semakin sehat dan semakin sukses. Sekali lagi gue mau ngingetin juga buat kalian yang suka nonton video ini tapi belum subscribe, boleh silakan di subscribe karena biar jadi Karbol Mania. Karena pakar bola bukan cuma gua ngomong ngoceh lu dengerin, tapi gue juga mau dengerin argumen, pendapat atau opini lu. Silakan komen di kolom komentar. Oke, di subscribe dulu biar kalau ada uploadan terbaru, video-video terbaru, notifikasinya muncul di handphone kalian. Oke? Famos, Igai Foy, deng deng deng, isi P-nya, deng deng deng, Opera Panjava, Pasenje, Rangki, Rangki, Rangki. Itu lagu yang terngiang-ngiang ya, bukan cuma lagunya yang diangkat, tapi ketika putar lagu itu dan ada satu dua orang raut wajahnya berubah, itu bisa terindikasi dia fans apa tuh. Bisa jadi fans yang nggak dapat gelar musim ini ya, yang bingung nih kalau mau nyerang Barcelona, angle-nya dari mana. Dan sejauh ini gue hanya bisa balas komentar yang kalau gue upload video di komentar angle-angle nyerang Barcelona, gue bilang ngetiknya jangan sambil nangis deh. Udah, itu aja dulu. Dan oke, langsung aja ke pembahasan atau topik utama. Siapa saja pemain Barcelona yang harus dijual atau yang harus meninggalkan Barcelona. Ya, perlu diketahui bahwa Wojciech Szczęsny itu sudah diajukan ya, udah mendapatkan pengajuan perpanjang kontrak selama 2 musim malah sampai 2027 ya, 2025, 2026, 2027. Tapi Wojciech Szczęsny sangat mempertimbangkan kontrak tersebut. Gue yakin orang-orang kayak Szczęsny dia udah nggak ngukur duit lah, dan Barcelona juga gaji Szczęsny ya pasti sesuai dengan kebutuhan Szczęsny. Ya, Szczęsny bukan yang muluk-muluk minta duit lagi, dia juga main bola udah ikhlas, udah tulus, the real. Dia main bola karena cinta sama sepak bola, apalagi main di Barcelona, makin cinta lah dia sama sepak bola. Tapi kalau Wojciech Szczęsny, ini masalahnya adalah keluarganya. Anaknya masih sekolah di Polandia, ya istrinya juga masih ribet ngurus anak. Bukan ribet, maksudnya masih ngurus anak, masih ngurusin anak. Dan Szczęsny saat masih udah pensiun, dialah orang yang nganterin anaknya sekolah, dialah yang nemenin anaknya main. Tapi ketika datang ke Barcelona, waktu itu kan hilang. Jadi untuk Wojciech Szczęsny, pertimbangannya adalah bukan soal gaji, tapi pertimbangannya adalah lu pilih mana nih, bola atau keluarga. Syukur-syukur kalau bola itu juga sekaligus keluarga. Maksud gue syukur-syukur kalau sekolahnya yang di Polandia, karena 2 tahun Szczęsny perpanjang kontrak, dia datang ke Spanyol. Jadi ke Barcelona, sekolah di Barcelona. Itu emang agak susah gitu, dari nol lagi. Tapi kalau bisa LDR ya LDR lah. Ya, gue masih senang sih ya dengan adanya Szczęsny di Barcelona itu. Dari Szczęsny. Nah, sebelum gue mau ngasih tahu ya atau berpendapat tentang siapa aja yang harus keluar dari Barcelona, gue mau nyebutin dulu pemain-pemain yang sebenarnya nggak terlalu perform ya, atau yang kayaknya nggak ada dia Barcelona tetap jalan deh.
Kayak gitu. Yang pertama, ini pemain gue sayang banget sih sama dia ya. Gue masih mau lihat potensinya. Gue masih mau lihat kinerjanya dia seperti apa. Gue mau lihat dia kalau digabungin sama backbone atau winning team tuh bakal seperti apa. Yang pertama, sangat menyayangkan dengan tidak diberi kesempatan bermainnya Pablo Torre. Mungkin nanti lawan Athletic Club. Dan mungkin nanti pas preseason. Cuma gue sih ya kayak gitu, kayak Pablo Torre dan gue manajemen Barcelona, mending kita loan aja dulu lah kemana gitu. Ya, pilihannya udah, lu mau dia stay di Barcelona tapi dikasih kesempatan, atau mau dikasih jam terbang cuma mainnya bukan di Barcelona. Itu aja udah dikasih pilihan. Pablo Torre, kalau emang masih mau di Barcelona, kasih kesempatan menit bermain. Kasih kesempatan yang sama Gavi. Dia nggak jauh kok. Skill-skillnya bahkan secara visi bermain masih di atas Pablo Torre dibanding Gavi menurut gua. Cuman kan Gavi karakter, jadi orang-orang suka karakter. Pablo Torre, tolong diambil sikap tuh ya, manajemen Barcelona tuh. Kalau emang dia masih mau di Barcelona, kasih menit bermain. Karena kalau untuk sabar, kurang sabar apa nih semusim Pablo Torre bersama Barcelona. Ya, bahkan kemarin kalah lawan Villarreal, kenapa nggak dicoba gitu. Mau ngejar apa gue juga nggak tahu, masih nyerang nggak mencoba defense, gue juga nggak tahu gitu. Nah, kalau di loan ya udah silahkan, loan datengin lagi, lengkapin lagi lini tengahnya seperti apa. Berarti lu punya punya Fermin, Frenkie, Gavi, Olmo, Marc Bernal di tengah. Ya lu masih ada banyak itu gelandang. Eric Garcia bisa di tengah, bahkan masih banyak gelandang. Pablo Torre keluarin atau stay tapi dimainin. Ya, jangan mengubur karir pemain lah. Kalau menurut gue kayak gitu. Nah, lanjut. Ada siapa lagi? Ansu Fati udah. Mau diapain lagi proyeknya? Dikasih menit bermain jarang. Pun bahkan gue udah tebak nih kayaknya Ansu Fati main deh. Enggak juga. Ini udah keterlaluan nih, Ansu Fati harus main. Enggak juga. Buat apa dia ada di situ? Kalau emang gajinya masih tinggi, ya mainin di pramusim. Setelah itu ada klub yang minat, jual. Itu udah nggak bisa nyari untung dari Ansu Fati Barcelona. Ya, kecuali dikasih kepercayaan penuh, Ansu Fati bisa balik. Nggak usah 100%, 80% aja bisa balik Ansu Fati. Bisa stay nih, bisa ngefluid bareng temen-temen yang lain. Jadi masih ada kemungkinan buat bertahan. Tapi kalau kondisinya udah nggak dikasih kesempatan, jangan nunggu untung, nggak bisa. Udah pasti rugi jual Ansu Fati, jual sekarang Ansu Fati. Ya, Ansu Fati jual. Itu 2, karena gajinya juga lumayan tuh katanya Ansu Fati kan. Lalu siapa lagi? Ini agak kacau sih ya. Olmo kan katanya minat ya Manchester City ya. Cuma kita butuh orang yang mainnya pakai nggak cuma otot tapi otak gitu. Membongkar pertahanan lawan, Olmo masih bisa. Gue sih ikhlas Gavi dijual gue. Gavi dijual, entah siapapun klub yang mau ya, di atas 60 juta aja. 60 juta. Dapat itu Gavi. Untung itu. 60 juta euro kejual Gavi, syukur-syukur 65, 70 agak nggak mungkin. 65 aja. 60 juta tuh udah best deal menurut gua untuk seorang Gavi yang clutch player juga enggak, menjadi penentu pemain juga enggak, ngegendong tim juga enggak. Ditinggal Pedri dia nggak bisa gitu. Main ditinggal Pedri, Gavi De Jong jelek pasti mainnya, harus ada Pedrinya. Jadi gue nyari siapa diangkat di tengah, gue cari siapa di tengah yang diangkat, ketika diangkat itu berpengaruh. Entah tim jadi jelek, entah tim jadi kurang, ya itu cuma baru Pedri. Pedri main sendiri, temannya De Jong masih oke. Pedri main sendiri, temannya Gavi masih oke. Tapi Pedri diangkat, Gavi sama De Jong, Gavi Garcia, De Jong Garcia, selesai tuh Barcelona. Ya jadi Gavi lini tengah, Frenkie De Jong negosiasi lagi. Kalau bisa gaji diturunin. Kalau enggak, ya udah De Jong aja yang dijual. Walaupun gue ngerasa nih lagi peak performnya De Jong nih, dari El Clasico tuh lagi bagus. Cuma bro, lu nggak percaya sama Bernal bro, Marc Bernal ya masih belasan tahun juga itu mainnya udah cool, udah bukan wonderkid tapi udah ngasih prinsip, ngasih sikap, ngasih positioning. Gue pemain yang bisa diandelin tuh ya.
Di lini belakang nih, Christensen terakhir main bagus bro. Gue nggak apa-apa kejual 2, Araujo dan Christensen. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, Araujo deh. Sorry to say, lo harus dijual gitu. Lagi-lagi 60 juta aja best deal itu. Syukur-syukur dulu berapa tuh ya? Si Muncan minta 70 apa 80 gitu. Apa gue salah ya? Tapi kalau udah 60 ada yang mau Araujo, jual. Masukin Jonathan Tah, masukin siapa sih back-back lagi bagus sekarang. Yang penting Araujo nih, Kubarsi, Inigo, Chris, itu udah oke lah. Ya ganti-gantian. Bahkan kalau Barcelona mau ngambil kayak Frimpong atau Grimaldo, ya Konde bisa di tengah. Itu. Jadi Araujo, Christensen jual. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, Araujo yang dijual. Christensen masih smart dia. Araujo ya warrior aja. Kita secara atribut back nggak jelek. Cuma kalau udah main di yang identitasnya itu adalah menggunakan adu taktik, adu pemahaman. Nah ini kurang paham nih si Araujo. Mending si Christensen. Dan kiper. Kemarin ada yang nanya sama gue, Bang, Joachim Low ngapain ke Barcelona? Dia kayaknya mau ngeliat Ter Stegen deh. Dan ketika Ter Stegen main, ada Joachim Low nonton, mainnya jelek. Gue nggak tahu di sini. Gue sangat berterima kasih sama Ter Stegen. Ya, Ter Stegen nih, dia udah dapat semuanya juga kan di Barcelona kan. Dia kena MSN juga ngerasain. Dan ada di peak perform. Gue ngerasa Ter Stegen untuk kiper. Tapi kalau kiper yang levelnya nanti kompetisi besar, masa peaknya ini udah habis nih Ter Stegen. Udah habis. Bahkan Szczęsny pun, berapa sih dia umurnya? 35-an ya. Szczęsny ini juga sebenarnya ya, kalau boleh jujur, dia bukan kiper nomor 1 bro. Cuma karakter dia gitu, kadang save-save krusialnya dia aja yang bikin kita cinta gitu. Cuma kalau untuk udah mulai masuk nih, makin kayak semifinal itu udah nggak peak masalahnya. Cuman kalau kita ngelihat, jadi kita kebantu aja sama Szczęsny gitu. Tapi kalau disuruh pilih Szczęsny, Ter Stegen, gue Szczęsny sih. Gue Szczęsny, nggak tahu kenapa aja. Gue ngerasa Stegen peaknya udah habis aja. Ya kalau mau datengin kiper-kiper lagi. Nah itu berarti orang-orang yang udah harus keluar dari Barcelona menurut gua. Ya. Yang pertama Pablo Torre, tentuin sikap mau ada di Barcelona apa enggak. Kalau nggak dimainin juga jual aja, loan aja, nggak apa-apa. Lalu Ansu Fati, habis Ansu Fati Gavi. Nah ini pasti gue debatable nih, banyak orang yang nggak setuju nih. Gavi silakan. Yang kedua Araujo, yang keempat Araujo, yang terakhir Ter Stegen. Ya. Oke, itu yang harus dijual, yang harus kayaknya udah nggak sesuai nih sama kebutuhan Barcelona ya. Nah, sekarang siapa yang kita datengin? Kita dari belakang dulu. Kita mesti paham dulu, kita mesti sepakat dulu bahwa dengan cara bermain Barcelona, high defensive line, offside trap, attacking football, full attack, Barcelona sering kebobolan, bahkan golnya itu lebih dari 1. Bahkan bukan cuma digolin oleh pemain bintang. Striker yang bisa nendang, nyundul, lari aja bisa hat-trick ke Barcelona. Ya. Jadi gue ngerasa siapa yang salah? Yang salah bukan Inigo Kubarsi, bukan Konde Balde, bahkan bukan kiper. Kalau sampai kebobolan 3, yang salah sistemnya. Silakan debatable lagi nih. Ini lu debatin nih. Gue ngerasa Hansi Flick itu sebenarnya dia nggak punya plan B. Tapi dia punya plan A yang benar-benar bisa untuk menang dalam pertandingan. Ya, sekali lagi gue bilang, Hansi Flick tidak punya plan B. Tapi Hansi Flick memiliki plan A yang bisa memenangkan pertandingan lawan siapapun. Tapi masalahnya kalau plan A sudah memiliki, lawan memiliki antitesis dari plan A Hansi Flick, udah pasti yang menang lawan, nggak ada imbang. Lawan Inter, plan A Hansi Flick ketemu Inter, defense imbang. Tapi ketika main di Inter, plan A Hansi Flick deadlock, Inter golin lebih banyak, Inter yang menang.
lawan Dortmund. Kita plan A-nya, 2 leg tuh lawan Dortmund ya, lu inget. Plan A di leg pertama, bantai Dortmund. Di babak kedua, plan A, karena nggak punya plan B, dihantam sama Dortmund, bantai Barcelona. Itu. Nah, jadi gua tidak terlalu ya menyalahkan lini belakang kalau kebobolan banyak. Caranya bro, lu taruh Lev Yashin yang kita nggak pernah nonton mainnya kayak apa, tapi orang-orang pada sepakat dia kiper terbaik sampai ada piala Yashin Trophy di Barcelona yang sekarang. Salut gua kalau nggak kebobolan lebih dari 1. Kalau nggak apa, kalau cuman kebobolan 1 atau clean sheet panjang, salut gua. Wah, Yashin udah almarhum. Jadi gua harus ya pakai ininya, sebutan almarhum di depan. Kaget gua. Lev Yashin tuh tadi. Lev Yashin. Itu. Mau lu pakai Jan Sommer nih, Jan Sommer yang jago banget ya ketika defense dan udah panas, udah ngerti shoot arahnya mau kemana karena blokadenya harus lewat striker, gelandang dan backnya juga 2 lapis baru ketemu Jan Sommer. Lu taruh Barcelona, ketemu nih dengan momen 1 lawan 1 dengan lawan, ketemu 1 lawan 2 dengan lawan yang probabilitas 90% gol, mati Jan Sommer itu. Nah, kalau Barcelona nggak punya plan B, kalau Barcelona masih main high defensive line dengan apa yang dilakukan Hansi Flick di musim ini, kita butuh 1 kiper yang urat malunya udah putus, kita butuh 1 kiper yang mentalnya lebih kuat dari Baja, kita butuh 1 kiper yang tameng tebelnya ini ya lebih tebel dari benteng-benteng militer Jerman. Dibu Martinez Argentina. Itu doang kiper yang urat malunya udah copot tapi hebat, yang mentalnya lebih kuat dari Baja ya, yang berani ngambil resiko. Dibu doang. Lu mau taruh siapa kayak begitu? Buffon nih jago, lu bilang nih siapa? Casillas ya, Manuel Neuer main ke Barcelona nih, backnya di depan sono. Ketika keserang 1 lawan 2, 1 lawan 1, mati. Yakin gua. Karena udah pasti mati kiper dengan bermain seperti permainan Barcelona di tangan Hansi Flick. Ya kita butuh kiper yang berani mati setiap saat. Dibu Martinez. Yang dikabarkan kontraknya selesai bersama Aston Villa, Martinez. Sekalian, siapa kalau Martinez nggak dapet? Kiper Espanyol yang lagi jadi perbincangan. Dan kalau gue manajemen Barcelona, gue ambil Leo Roman, kiper Mallorca, yang mana dia bukan kiper utama, tapi ketika dikasih kesempatan save-nya brutal lawan Barcelona, lawan Madrid, lawan siapapun, Leo Roman lah orangnya. Ya sekalian udah kiper sakti aja kita ambil. Bukan kiper jago lagi, bukan kiper kelas, kiper sakti aja. Taruh situ kiper paling jago mainnya. Kubarsi di garis kick off, Inigo di garis kick off, Balde di final third lawan, Konde di final third lawan. Sekali keserang 3 orang. Siapa kiper yang mau nangkep begitu? Kita butuh kiper yang berani mati ya, Martinez sih orangnya. Itu. Di belakang ya udah Jonathan Tah yang paling deket dengan Barcelona. Siapa lagi ya? Back belakang Barcelona nggak ada sih, paling Frimpong sama si Grimaldo ya buat cover wingback ya, entah right back atau left back. Ya mereka orangnya. Kalau misalkan ada Frimpong main di kanan ya, Konde malah justru bisa ke tengah karena Konde masih punya speed. Kalau buat main high defensive line, buat ngejar masih ada Konde sih. Itu. Di tengah kita udah cukup sih. Thomas Partey katanya. Gue juga nggak tahu tuh. Nggak sih, ini rumor aja ya. Tapi kalau ada Thomas Partey gue oke lah. Di situ dia juga passing Thomas Partey itu ke forward terus, dia ke depan passing positif terus. Jarang dia passing negatif ke belakang gitu kan. Jarang kayak Gavi itu back pass. Dia selalu berusaha untuk passing ke depan, passing positif. Itu. Kalau sayap, nah ini sayap nih banyak nih kabarnya nih ke depan. Ada nama Luis Diaz tapi minta 80 juta.
Ada nama Leao katanya minta 70 juta. Ada nama Mitoma ini yang paling bisa kebeli. Ya ada nama Son juga ya, ini juga paling bisa kebeli. Ya itu nama-nama di sebelah kiri dan Nico Williams. Ya. Nah, ini siapapun nih, gue sih oke aja. Ya. Rafael Leao sih ya buat counter attack ya, dia buat ngebongkar sih nggak bisa ya. Kalau buat adu lari, adu body bisa gitu. Cuman kalau yang butuh ketenangan, butuh intelektualitas buat ngebongkar pertahanan lawan, belum tuh Leao menurut gua. Nggak tahu udah cocok apa enggak sama Barcelona, tapi buat lari-lari di kirinya udah Balde sama Leao, waduh mati juga tuh lawan tuh. Tapi kalau udah Nico, udah keuji Nico di Athletic Club gimana, di Euro kayak gimana, licin, sahabat juga sama Yamal. Ini adalah teman Yamal, teman yang dipaksa tiktokan sama Yamal ya. Tadi dia nggak mau tiktokan, dengan ada Yamal dipaksa mulu, akhirnya jadi tiktokan. Chemistry-nya lebih teruji nih. Dan Basque juga kan, Basque Katalan, orang-orang yang merdeka dari Spanyol. Jadi ini oke nih buat sebelah kiri Barcelona. Entah Luis Diaz juga bagus, Amerika Latin. Ya biar ada si kayak Rapinya gitu. Rapinya udah bagus, lagi prime, lagi peak nih, peak perform, dikasih saingan, makin jadi tuh orang tuh, harusnya tuh kasih Luis Diaz. Dan kalau misalkan siapa lagi sih, Mitoma, Heung-min, ya udah itu berarti pelapis. Tapi kalau Luis Diaz itu malah jadi saingan yang ketat buat Rapinya di sebelah kiri ya. Tapi kalau Mitoma, Heung-min itu pelapis. Rafael Leao sebenarnya pelapis juga, tapi oke lah buat ngegenjot Rapinya biar makin nge-up performnya lagi. Nah, ya itu bisa di kiri juga lah. Di kiri gue belum tahu siapa, tapi kalau di tengah striker nomor 9, gue sepakat sama orang-orang yang komen di kolom komentar ini bahwa kalau bisa Barcelona dengan cara main yang sekarang jangan nomor 9 murni, Bang. Ya. Alvarez, bro. Spiderman. Dia bisa main jadi 9 murni, dia bisa jadi second striker, dia bisa ngeflank di kiri, mau di kanan. Free kicknya, golnya baru aja kemarin tuh lawan Betis, bagus banget. Ya, meliak-liuk, 1 lawan 1-nya juga bagus. Penempatan posisi juga bagus, gerakan-gerakan off the ball-nya juga bagus, movement off the ball-nya juga bagus. Ya, bola atas juga gacor. Bola-bola liar nggak masuk akal, bola-bola susah dan sulit ditebak, malah gol sama dia. Jadi itu oke tuh, ya buat pesaing Ferran, bukan buat Lewandowski. Jadi itu, ya, jadi nama-nama. Kalau kiper ada nih, silakan gue rangkum nih. Yang harus dijual dari Barcelona tadi ya, Pablo Torre, Ansu Fati, ada Gavi, Araujo atau Christensen, Araujo dan Ter Stegen menurut gue. Tapi siapa yang harus didatangkan Barcelona untuk kiper? Kalau mainnya masih kayak gini Barcelona, kita butuh kiper mental baja. Ada Martinez, Argentina, Dibu. Lalu di tengah ada Jonathan Tah, kiri kanan Grimaldo, Frimpong. Dan di tengah, Thomas Pak, nggak usah lah, tengah nggak usah nih. Di sebelah kiri itu ada Rafael Leao, lalu ada si Luis Diaz, Mitoma, Son, dan sebagai nomor 9 Gyökeres, Gyökeres, tapi kalau bisa Alvarez lah. Udah gitu, nggak usah sampai Halan, nggak usah Halan, suruh nyari duit aja di Manchester City, nggak usah murni main bola, udah cari duit di Manchester City. Udah itu. Silakan di komen menurut kalian, apa ada yang nggak setuju sama gua atau ada yang mungkin kelewat, ke skip? Silakan di komen siapa aja yang harus dijual dari Barcelona, siapa aja yang harus didatangkan oleh Barcelona. Gitu aja. Oke, vamos.